Para sahabat, meneruskan pembicaraan saya tentang problematisasi dalam penelitian pemerintahan. Kali ini saya akan menyampaikan tentang konseptualisasi. Ini sebagai peta jalan setelah problematisasi lalu konseptualisasi. Ada 3 konseptualisasi yang itu penting untuk saya sajikan. Konseptualisasi eksplanatif, kedua konseptualisasi interpretif, dan yang ketiga adalah konseptualisasi naratif. Khusus untuk sekarang, saya akan memfokuskan pada konseptualisasi eksplanatif. Nanti berikutnya saya akan bicara yang interpretif dan naratif. Saksikan video ini dan rasakan bedanya. Sebelum saya berbicara tentang konseptualisasi, saya akan melakukan semacam overview terhadap proposal atau penelitian yang sudah terutama di kalangan mahasiswa. Ada beberapa catatan kritis saya. Yang pertama, karena penelitiannya bersifat deskriptif, kualitatif, itu pertanyaannya kan hanya tunggal. Dan itu tidak ada tantangan yang menarik. Misalnya temanya strategi pemerintah desa meningkatkan pendapatan asli desa. Itu kemudian ada tema tata kelola keuangan desa. Kemudian ada apalagi ya, proses pembentukan BUM desa. Pertanyaannya cuma satu ya, bagaimana proses, bagaimana strategi gitu. Dan konseptualisasinya ya tidak menarik. Hanya mendefinisikan judul-judul aja yang ada di situ. Proses itu apa, strategi itu apa, tata kelola itu apa. Ya, jadi ini saya hampir tidak menemukan penelitian yang mengarah pada eksplanasi atau dengan pendekatan eksplanatif dengan menampilkan pertanyaan mengapa. Kadang-kadang kita diarahkan untuk udah satu pertanyaan saja. Nanti kalau banyak pertanyaan nanti bingung. Sebenarnya bukan gitu, malah justru satu pertanyaan itu yang membuat bingung karena memang arahnya tidak jelas. Jadi simple tapi tidak jelas. Misalnya proses pembentukan BUM desa, itu kan sebenarnya tidak perlu diteliti. Wong masalahnya nggak ada. Tapi kalau sudah terlanjur diteliti, coba ini konseptualisasinya macam mana itu? Kan susah itu. Memang itu bisa ditoleransi ya. Ditoleransi artinya tidak hanya semacam deskriptif yang paling dasar. Tapi pertanyaan tentang persatu pertanyaan bagaimana itu sebenarnya kalau kita serius bisa juga untuk menjadi sebuah pintu masuk untuk eksplorasi yang lebih dalam. Eksplorasi itu nanti akan terlihat pada hasilnya. Satu pada data, kemudian yang kedua pada narasinya, dan yang ketiga itu nanti akan ada perubahan antara proposal dengan hasil. Jadi tidak persis sama antara proposal dengan kalau sudah jadi skripsi atau tesis. Itu satu poin ya, jadi miskin eksplanasi. Kemudian yang kedua, orang itu melakukan konseptualisasi itu langsung to the point, langsung jujuk istilah bahasa Jawanya. Misalnya kalau Butur D, kerangka konseptual,
lalu angka satunya strategi gitu. Itu langsung jujuk namanya. Jadi tidak ada pengantar. Tidak ada pengantar yang mengarah, yang memberikan apa namanya, alur dan arah. Ini mau kemana ini? Itu kalau kita hanya langsung butir satu ini kan jadinya hanya kumpulan gitu. Kumpulan kata-kata gitu. Dan ini poin ketiga yang mau saya katakan, ya Pak, penelitian itu biasanya ya judulnya apa yang ada di judul itu, lalu semuanya didefinisikan. Definisi kata-kata. Misalnya ya strategi ya diturunkan, pemerintah desa ya desanya diturunkan menjadi definisi, dan biasanya orang pakai undang-undang untuk membuat definisi karena sulit mencari definisi ya. Karena itu kan saya kritik, ini bukan teori ini. Ini nanti ini menjadi bahan data untuk narasi aja. Misalnya poin-poin penting dalam pasal-pasal dalam undang-undang atau peraturan itu bukan teori itu. Bukan apa namanya, konsep. Ya, jadi didefinisikan ya, misalnya yang sering saya ledek itu kan kepemimpinan kepala desa. Desanya didefinisikan, kepala desanya didefinisikan, kepemimpinannya juga didefinisikan gitu. Dan itu tidak menemukan pola atau sifat. Jadi hanya ukurannya aja. Termasuk misalnya kalau orang meneliti tentang tata kelola. Tata kelola keuangan desa. Yang ditemukan hanya indikator saja, definisi dan indikator, 2 poin. Indikator tata kelola mengikuti good governance itu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Jadi itu yang diukur nanti, yang akan dicari. Apakah keuangan desa itu bersifat transparan, akuntabel, dan juga partisipatif misalnya. Tapi tidak menemukan pola, pattern, atau institusi tentang tata kelola. Dan orang ya given saja, given itu ya apa adanya. Padahal ini kan yang namanya keuangan desa ini kan itu ranah yang dikontestasikan. Antara ketentuan aturan main yang begitu ketat, kemudian ada kepentingan orang supaya desa itu mengelola uang dengan baik. Jadi ini tidak bisa disederhanakan hanya dengan tata kelola. Artinya itu akan mereduksi ya. Nah ini persoalan yang lebih dalam lagi mengenai konseptualisasi dan kualitas kajian kita. Jadi ini beberapa contoh atau apa namanya, catatan kritis tentang konseptualisasi sehingga kita ini tidak memperoleh pengetahuan, pengayaan yang cukup memadai dari ini ya, dari sisi kajian itu. Dan karena itu ini penting untuk saya ingatkan, kita berharap ya penelitian pemerintahan itu meningkat lah. Ya baik isunya, kedalamannya, konseptualisasinya. Konseptualisasi itu yang paling penting karena memang yang namanya penelitian kan research. Research itu sebenarnya kan bukan sekedar mencari data, tetapi yang paling penting itu mencari kembali teori atau perspektif. Itulah pengetahuan, karena yang namanya teori itu kan bisa membimbing tindakan, dan teori itu bisa selain bisa digunakan kan bisa difalsifikasi. Semakin banyak perspektif, semakin banyak argumen yang kita bangun, maka ilmu pemerintahan akan semakin kaya. Kalau penelitian kita hanya itu terus itu, ya kita tidak akan semakin kaya dan dalam berilmu pemerintahan. Ya, itu critical overview, dan saya mau mengarah pada apa yang disebut dengan konseptualisasi itu. Apa perbedaan antara konseptualisasi, kerangka konseptual, kerangka teori.
Jadi saya hanya mempermudah aja. Sebenarnya konseptualisasi itu kan menghubungkan antar konsep yang bisa menjawab pertanyaan penelitian. Apalagi kalau di dalam kerangka eksplanasi ini ya konseptualisasi yang bisa menjadi kerangka untuk menjelaskan. Menjelaskan itu mencari paling tidak antara variabel yang dijelaskan dengan variabel yang menjelaskan. Misalnya seperti guyonan Pak Amal ya. Jadi Gunung Merapi meletus itu mengapa? Oh karena orang merokok gitu, itu guyon saja. Atau kenapa orang sakit? Mengapa orang sakit? Oh karena capek. Oh karena makanannya tidak bergizi misalnya. Jadi pertanyaan mengapa itu menjadi penting. Orang biasa memakai kerangka teori atau kerangka konseptual tapi tidak ngerti maknanya. Atau tidak mengetahui apa yang diketahui. Jadi sudah nulis di situ kerangka teori, tapi nggak ngerti perbedaan antara kerangka teori kerangka konseptual. Mengapa orang memilih kerangka konseptual? Mengapa memilih orang kerangka teori? Ya. Menurut saya begini, kerangka teori atau kerangka dasar teori atau pokoknya yang namanya teori itu biasanya kan mengacu pada grand teori. Teori berjangkauan besar ini paradigma namanya. Nah itu biasanya menggunakan teori-teori yang sudah mapan atau paradigma yang sudah mapan. Misalnya Marx atau Weber atau Talcott Parsons atau Hegel atau apalah gitu. Jadi sama-sama misalnya menulis tentang negara gitu kan, nanti bisa kita bisa kita lihat relasi antara negara sama desa misalnya. Kita mau mengikuti Marx misalnya, kalau mengikuti Marx itu kan kata kuncinya adalah dominasi dan eksploitasi. Jadi grand teori itu kan ibaratnya kalau kita udah naik ke puncak gunung itu, kita bisa melihat kemana-mana. Jadi lebih simple, lebih parsimoni itu lebih simple, dan itu bisa mempunyai daya jelajah yang mampu menembus ruang dan waktu. Jadi dia berjangkauan luas. Tapi bukan berarti tidak bisa dikritik. Misalnya gitu ya. Jadi kalau kita melihat relasi negara sama desa pakai Marx ya, oh ini hubungan yang sifatnya melakukan dominasi dan eksploitasi. Nanti kalau pakai Antonio Gramsci, kata kuncinya hegemoni. Kalau pakai Weber ya nanti persoalan legitimasi misalnya. Atau persoalan bagaimana institusionalisasi, bagaimana negara itu berdaulat dan seterusnya lah. Nanti beda lagi kalau pakai Michel Foucault. Ya. Ini namanya grand theory, itu paradigma. Nah, kerangka konseptual itu bergerak pada level middle range theory. Ini kekuatannya pada perspektif. Levelnya di bawah paradigma. Jadi istilahnya perspektif atau middle range ini justru yang nanti akan memberikan sumbangan untuk akumulasi sebuah disiplin. Dalam hal ini adalah ilmu pemerintahan. Semakin ilmu pemerintahan kaya dengan dengan middle range theory, dengan perspektif, maka dia akan menjadi ilmu yang hebat. Kalau grand theory itu bisa dipakai oleh siapapun. Ilmu itu ilmu sosial. Mau antropologi, mau sosiologi, mau komunikasi, ilmu politik, ya itu bisa memakai. Tapi kalau kita itu disiplin, menggunakan kata disiplin ilmu, ya berarti middle range ini yang harus diperkaya. Kita menghasilkan begitu banyak konsep yang itu bisa diurai dan satu konsep dengan konsep yang lain bisa dihubungkan.
Misalnya bagaimana kita menghubungkan antara konsep governabilitas dengan perubahan desa atau dengan transformasi desa. Ini kan dua konsep nih. Jadi kita membuat merajut dua konsep itu yang nanti kita memperoleh atau mencari dukungan argumen dari para orang yang relevan, dan kemudian yang kedua ya nanti kita melakukan penjelajahan data yang nanti itu bisa didialektikan atau dialogkan antara data sebagai narasi kecil dengan konstruksi konsep itu sebagai narasi besar. Kekuatannya ada di situ, dan nanti ini akan saya bicarakan secara khusus mengenai ini karena ilmu pemerintahan itu kan sebenarnya krisis perspektif. Kita hanya menggunakan multidisiplin, interdisiplin, tapi tidak multi perspektif atau interperspektif. Kekuatannya ada di sini, dan saya melihat banyak orang yang memberikan sumbangan itu di sini ya. Katakanlah misalnya ya tetap saja kita mengikuti Marx, tapi varian Marx kan banyak banget. Varian Weber banyak banget gitu. Misalnya kita bicara teori negara, kalau mau pakai Weberian kan ada middle range-nya. Middle range-nya misalnya, ada Theddas Kospol misalnya, yang berbicara otonomi dan kapasitas, dua konsep penting dalam negara. Atau Michael Mann yang berbicara dua konsep penting, misalnya kekuasaan despotik dan kekuasaan infrastruktural. Atau ada Claudio Graciun yang menambahkan konsep tentang kekuasaan konstitutif. Jadi konsep-konsepnya semakin dihadirkan, tetapi ini bangunannya ya, ini paradigma institusional gitu. Paradigma institusional, tetapi konsep-konsepnya semakin ditambah. Nah, nanti kalau kita menggunakan governmentality lebih tambah lagi kata-kata kuncinya atau konsepnya itu. Nah, itu namanya cara kita melakukan falsifikasi, melakukan kritik, dan sekaligus kita juga mengakumulasi karena kita menghadirkan konsep-konsep baru yang sebenarnya konsep itu sudah ada, tetapi ketika dia dipinjam ke sini, kemudian kita elaborasi, lalu kita dialogkan dengan data, maka konsep itu menjadi menambah kekayaan. Ya, menambah kekayaan bagi ilmu pemerintahan. Itu kerangka konseptual itu begitu, dan karena itu 3 kali saya melakukan studi sarjana itu, saya menggunakan kerangka konseptual, saya tidak menggunakan kerangka teori gitu. Bukan berarti saya tidak tahu kerangka teori, tahu. Ya, tetapi saya lebih bergerak ke middle range gitu. Kemudian yang ketiga juga ada yang low level gitu. Ini sebenarnya nggak masuk dalam pergulatan dunia persilatan teori gitu. Tapi saya suka menggunakan sendiri itu low level teori yang berlevel paling rendah, berkasta rendah, berkelas rendah. Itu rakitan antar konsep, dirakit gitu ya. Jadi bukan perspektif, kalau kekuatan di middle range kan perspektif ya. Nah, kalau yang ini misalnya begini, pengaruh kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, dan komunikasi terhadap keberhasilan pembangunan desa. Nah, itu sebuah rakitan, kayak sebuah eksperimen itu ya. Jadi tidak ada perspektif yang membimbing itu. Tapi asal comot saja mengambil ini beberapa variabel. Jadi itu ada 3 variabel yang akan digunakan untuk akan diuji pengaruhnya terhadap keberhasilan pembangunan desa. Meskipun pembangunannya tidak berhasil. Ya. Jadi itu ya pengertian kerangka konseptual atau konseptualisasi. Nah, lalu bagaimana kita melakukan konseptualisasi dengan ini ya, dengan eksplanatif. Eksplanatif itu sekali lagi dia menjelaskan. Itu menjadi ciri khas kalau dalam studi kualitatif yang rasionalisme.
Intinya konseptualisasi eksplanatif itu akan menjawab dua inti pertanyaan. Pertama, mengapa, dan kedua adalah bagaimana. Itu bisa ditambah, tapi intinya, core-nya, pokoknya ada dua itu. Mengapa swasembada beras gagal? Mengapa KUD runtuh, misalnya Koperasi Unit Desa runtuh? Mengapa Desa Pangungharjo, Desa Pongko itu mengalami perubahan yang bagus misalnya, mengalami reformasi misalnya. Jadi ada perubahan baru, ada tantangan yang itu bisa dihadirkan, dan tantangan itu ketika dijawab itu bisa, satu, bisa menambah ilmu, dan yang kedua bisa memberikan sumbangan untuk perubahan pada praktek misalnya. Jadi ada memperkaya epistemologi tapi juga memperkaya aksiologi. Jadi kata kuncinya adalah dua itu, eksplanasi itu menjelaskan. Menjelaskan itu berbeda dengan menerangkan atau menggambarkan. Menerangkan itu deskripsi, kalau eksplanasi itu menjelaskan. Menjelaskan itu menjawab pertanyaan mengapa atau mencari faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena. Gitu ya. Jadi tadi contohnya mengapa sakit, mengapa maju, mengapa miskin gitu. Ya, mengapa kemiskinan gitu. Oh, ada 3 perspektif misalnya. Ada perspektif budaya, ada perspektif struktural, ada perspektif institusional. Nah, itu bisa diuraikan, orang bisa memilih. Oh, saya lebih suka untuk menggunakan institusional karena institusional itu lebih relevan dengan studi pemerintahan. Ya, tapi bukan berarti terus kemudian ini lebih hebat, enggak. Makanya kan kita bisa melakukan perdebatan teori, perdebatan konsep, mengapa kita memilih institusional, bukan yang struktural dan bukan pula yang kultural misalnya. Itu namanya namanya perspektif seperti itu. Dan eksplanasi, konseptualisasi eksplanatif itu saya akan uraikan ya. Jadi arahnya ke memberikan penjelasan mengapa. Tetapi kalau Anda tidak punya pertanyaan mengapa, ya tidak bisa seperti ini. Tidak akan bisa mengikuti ini. Dan ini nggak akan ketemu. Kalau studi Anda cuma proses pembentukan BUMDesa misalnya, atau tata kelola keuangan desa, maka Anda tidak akan bisa menggunakan kerangka eksplanasi untuk mengkerangkai atau menjawab penelitian yang sedang Anda siapkan. Jadi saya sampaikan urutan, alur dan urutan konseptualisasi eksplanatif. Yang pertama, Anda biasakan untuk membuat pengantar ya. Jadi kalau misalnya ini butir D itu judulnya adalah kerangka konseptual, maka jangan langsung to the point. Langsung D1 atau angka 1 konsep tertentu. Bukan itu ya. Jadi kasih arah dulu. Diarahkan, kasih pengantar misalnya 2 paragraf atau 3 paragraf atau 1 paragraf juga nggak ada masalah, yang isinya itu memberikan arah dan alur. Ini mau kemana arahnya dan alurnya nanti seperti apa ketika Anda membuat kerangka konseptual itu. Rute yang kedua adalah mengelaborasi, menguraikan tentang konsep kunci yang menjadi pokok persoalan atau menjadi pintu masuk atau menjadi tema utama. Kalau misalnya studinya tentang reformasi pemerintahan daerah, maka tidak perlu mendefinisikan apa itu pemerintahan, apa itu daerah. Tetapi yang menjadi pokok persoalan adalah reformasi. Jadi reformasi itu diuraikan, didefinisikan. Ada banyak, tentu ada banyak definisi dalam literatur, dan penting juga untuk membedakan antara reformasi dengan revolusi dan juga inovasi. Dan kemudian dari definisi itu lalu kita bisa menggunakan konsep lain yang
bisa digunakan untuk mempertajam, memperkaya konsep reformasi itu. Ya ini tergantung pilihan. Misalnya kalau dari perspektif manajemen publik baru, tentu ini terkait dengan inovasi misalnya. Inovasi itu kan persoalan perbaikan layanan dan produk secara efisien dan efektif misalnya. Tetapi kita juga bisa meminjam konsep lain yang namanya institutional change, perubahan institusional. Perubahan institusional itu mencakup tentang struktur, tentang nilai, aturan, ya, aturan yang terkait dengan distribusi distribusi sumber daya atau anggaran dan sebagainya gitu. Dan nanti juga anggaran misalnya. Jadi perubahan institusional itu komponennya itu tadi misalnya. Dan itu literaturnya cukup banyak gitu. Jadi itu diuraikan komponennya, jadi setelah didefinisikan, didekati dengan konsep itu, lalu diuraikan tentang komponen-komponennya atau variabel-variabelnya, dan yang lebih penting juga misalnya membicarakan tentang dari mana dan oleh siapa yang melakukan reformasi itu. Oh, bisa jalur dari bawah, bisa jalur dari atas, bisa jalur dari misalnya transaksi misalnya, atau negosiasi antara DPRD dengan pemerintah daerah lalu dengan civil society misalnya. Jadi pola-pola seperti itu penting untuk disajikan sehingga nanti bisa menjadi kerangka tipologi gitu ya. Jadi ini yang saya maksud setelah kita membuat definisi lalu ukurannya gitu atau cakupannya atau komponennya, yang berikutnya itu melakukan klasifikasi atau tipologi. Tipologi itu bisa macam-macam, bisa berdasarkan pada aktor, bisa berdasarkan pada jalur tadi ya, kalau kita berbicara tentang reformasi pemerintahan daerah. Poin yang mau saya katakan di dalam tugas kedua dalam elaborasi konsep ini, intinya gunakan imajinasi banyak pertanyaan. Pertanyaannya dikembangkan, jadi tidak hanya apa itu reformasi gitu, tapi bagaimana kita memaknai lebih dalam gitu. Kalau reformasi ini sebagai persoalan politik kan tentu ini dikontestasikan. Lalu berkembang pertanyaan, siapa yang berkontestasi dan kemudian bagaimana proses reformasi itu dijalankan. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu akan membimbing baik itu definisi, maknanya, cakupannya, klasifikasi atau tipologi. Itu. Sama juga ketika misalnya kita sedang melakukan studi tentang kegagalan swasembada beras misalnya. Jadi kita nggak usah mendefinisikan kegagalan atau beras, enggak. Tapi kita bisa meminjam konsep yang sudah tersedia. Misalnya ada market failure, ada kegagalan pasar, dan ada kegagalan pemerintah. Ini kan studi tentang, kalau reformasi pemerintahan daerah itu kan studi tentang G1. Nah ini bicara tentang G2 gitu ya, governing ya. Kita kan ini persoalan bagaimana pemerintah itu melakukan governing terhadap beras. Nah governingnya gagal. Ada beberapa konsep, jadi kita tidak menggunakan konsep efektivitas untuk mengukur kegagalan, enggak, tapi kita bisa meminjam dua konsep itu yang bisa kita urai lebih jauh ya, nanti akan ketemu baik komponennya maupun bentuk-bentuknya ya, bentuk kegagalannya seperti apa. Misalnya
kegagalan dalam apa namanya ekstraksi ya, mengumpulkan, menghasilkan produktivitas misalnya. Juga kegagalan melakukan distribusi misalnya. Distribusi apa yang digunakan untuk petani, entah insentif atau apa gitu. Dan seterusnya gitu ya. Jadi itu jalur yang kedua. Namanya elaborasi konsep. Kemudian yang ketiga, rute yang ketiga adalah tinjauan literatur atau tinjauan pustaka, ini bahasa formalnya. Tapi kalau di judul tidak harus tinjauan pustaka. Bisa perspektif alternatif, bisa debat perspektif atau apa. Tapi intinya tinjauan literatur itu berbicara tentang pencarian perspektif untuk menjawab pertanyaan mengapa. Ya, jadi kalau misalnya apa namanya, misalnya studi komparasi pemerintah, reformasi pemerintahan daerah, ada yang gagal, ada yang sukses, itu kan pertanyaannya mengapa ada daerah yang gagal dan ada daerah yang sukses. Ini kan pernah di studi oleh Christian von Lübke tahun 2009. Dia meneliti 8 kabupaten. Ada di Sumatera Barat, Jawa Tengah, Bali sama NTB. Jadi studinya komparatif begitu. Lalu menemukan ada kasus yang negatif dan kasus yang positif. Kasus yang positif yang berhasil. Kasus yang negatif yang gagal gitu, yang tidak reform gitu. Jadi yang ketiga ini yang namanya tinjauan literatur itu debat, mencari perspektif atau mencari, nanti konkretnya mencari variabel untuk memberikan penjelasan atau menjawab pertanyaan mengapa. Nah, perspektifnya tentu sangat beraneka ragam dan kita harus mengambil posisi. Kita bisa melakukan penjelajahan literatur yang kemudian kita bisa kritik, dan setelah kritik kita menampilkan alternatif baru, itu yang kita sebut sebagai standing point. Nah, kalau sudah ada standing point, sudah ada posisi berdiri, baru kemudian kita mengelaborasi konsep-konsep variabel ukuran di dalam yang dibimbing oleh perspektif itu. Misalnya begini, kita studi tentang kegagalan swasembada beras. Swasembada beras itu kan studi G2 ya tadi ya. Dilihat dari kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah. Kita bisa menggunakan perspektifnya macam-macam. Misalnya gini ya, seperti Daron Acemoglu itu ketika dia menjawab mengapa ada bangsa yang kaya, yang makmur, ada bangsa yang miskin, yang ya itu artinya timpang. Kan dia mengelaborasi, ada perspektif geografis misalnya. Perspektif geografis itu argumennya seperti apa lalu dikritik. Artinya ini diabaikan. Sama juga yang kedua dia perspektif budaya. Budaya enggak. Lalu dia memunculkan, saya menggunakan konsep ini, menggunakan perspektif institusionalisme. Nah, setelah menggunakan institusionalisme, lalu baru diuraikan institusionalisme itu apa gitu. Lalu dia membedakan antara institusi yang inklusif sama institusi yang eksklusif. Itu dilihat dari variabel sentralisme negara, kemudian struktur politik itu, yang kalau yang inklusif yang pluralistik, yang eksklusif itu yang monolitik gitu ya. Terus kemudian dilihat dari sisi pembangunan ekonomi dan seterusnya ya. Jadi perspektif institusi itu yang oleh Daron Acemoglu dan James Robinson itu diturunkan menjadi beberapa konsep dan variabel, lalu ada ukurannya. Demikian juga kalau kita bicara tentang kegagalan swasembada beras. Ya, jadi kita bisa mengelaborasi perspektif apa yang kira-kira terkait ya, untuk menjelaskan kegagalan swasembada beras. Satu misalnya faktor geografi dan iklim. Ya. Ini kita sering cuacanya sering kacau gitu ya, sehingga
sering gagal panen misalnya, sehingga target tidak tercukupi gitu ya. Gak apa-apa, itu diuraikan. Pasti literaturnya ada. Itu dikritik aja. Kalau Anda tidak setuju, kalau Anda orang pemerintahan kan nggak mungkin menggunakan pendekatan geografi gitu. Itu biarkan orang lain lah. Ya, misalnya dari studi pendekatan geografi terhadap kegagalan swasembada beras. Dia biar melihat nanti soal iklim. Dan pasti ada rekomendasinya sendiri bagaimana memperbaiki iklim. Satu. Kemudian yang kedua, pendekatan teknologi. Ya. Oh misalnya gini pendapatnya, ya teknologinya nggak berkembang kok, sehingga produktivitasnya rendah gitu. Ya mungkin masuk akal, dia adalah variabel yang paling dekat. Kalau teknologinya nggak berubah, maka produktivitasnya akan rendah. Tapi persoalannya apakah hanya sekedar teknologi? Kan tidak. Ini kan persoalannya adalah bagaimana politik kebijakan pemerintah itu untuk menyediakan atau mengembangkan teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh petani. Jadi problemnya bukan di teknologinya, tapi di pemerintahnya gitu. Itu dua, perspektif yang dua. Kemudian perspektif yang ketiga, manajerial misalnya. Ya. Oh ini manajemennya buruk gitu ya, misalnya entah itu di petani atau di bulog atau di koperasi atau apa gitu ya. Jadi tidak efisien dan sebagainya lah. Itu silakan diuraikan dan bisa dikritik. Kemudian yang keempat, oh ini misalnya kapasitas petani misalnya. Ya, kapasitas petani itu. Dia mengolah lahannya yang sangat sempit itu lalu dan sebagainya gitu ya. Nanti terlalu panjang gitu. Jadi ini sudah ada 4 perspektif. Lalu kita bisa mengajukan argumen yang lain, yaitu dengan menggabungkan misalnya antara G1 government, G3 governability, dan G4 governance. Itu disebut sebagai pendekatan institusionalisme. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang pemerintah, tentu saja kan ngomong tentang kebijakannya. Ya, arah kebijakan tentang ini misalnya, oh pemerintah nggak suka kedaulatan pangan tapi sukanya ketahanan pangan misalnya, sehingga ini petani menjadi resisten gitu. Kemudian kalau kita melihat governability ya ini bicara tentang otoritas dan kapasitas. Bagaimana otoritas dan kapasitas pemerintah itu mengendalikan pasar, lalu mengorganisir petani. Ya, termasuk bagaimana mendistribusi sumber daya untuk petani dan seterusnya ya, itu bisa kita urai. Tapi yang menarik juga antara governability sama governance itu ada titik interseksi yang menarik. Ya, itu terutama berbicara pada relasi antara misalnya antara pemerintah, kemudian pasar, termasuk tengkulak sama petani. Nah ini diuraikan ini. Kalau ini hubungannya timpang, petani ini tidak berdaya misalnya dan kemudian resisten, nah itu menyebabkan cita-cita swasembada beras itu gagal. Beda sama dulu zaman Orde Baru, Soeharto pamer tahun 84 di Roma. Swasembada beras dihargai oleh FAO. Tapi kan ditempuh dengan cara, saya nggak melihat datanya apakah itu manipulasi atau tidak, tapi paling tidak dulu kan ada model tanam paksa. Governabilitasnya itu dengan cara gitu ya. Dengan cara memaksa petani gitu. Kalau petani nggak mau nanam, itu bisa memperoleh koersi atau ancaman ya. Itu kan governabilitas yang sifatnya otokratis. Nah bagaimana kalau governabilitas yang sifatnya demokratis? Relasi itu penting untuk nanti akan mengurai tentang ini ya, perberasan gitu ya. Baik itu produksinya maupun juga nanti hasil-hasilnya seperti apa. Termasuk saya kira nanti juga berbicara tentang paradoksnya. Misalnya yang dikejar swasembada produktivitasnya tapi nilai tukar petaninya terabaikan. Harkat martabatnya petani tidak diarahkan sehingga mengapa petani itu banyak yang tidak mengikuti jalurnya pemerintah. Misalnya ada kelompok-kelompok petani yang tergabung dalam serikat misalnya
berjuang untuk terhadap kedaulatan pangan. Sementara pemerintah keywordnya adalah ketahanan pangan. Ini contoh aja ya, contoh yang saya kira sudah clear bagaimana kita melakukan literatur review atau tinjauan pustaka, dan tinjauan pustaka intinya adalah debat, dan debat itu kita menyampaikan elaborasi, kritik, lalu kita menampilkan pandangan baru, perspektif yang bisa baru atau dimodifikasi, sehingga tadi kalau ini ada 3 perspektif yang bisa digabung dengan baik, G1, G3, G4, nah itu dahsyat itu ya, dahsyat dari sisi pemerintahnya, dari sisi otoritas dan kapasitas, kemudian yang ketiga dari sisi interaksi antara petani, kemudian pasar dan pemerintah ya, sehingga nanti kita bisa memperoleh tentu datanya. Kalau kita soal data kan di lapangan ya, paling tidak kita punya bangunan perspektif atau kerangka konseptual yang lebih nendang untuk menjelaskan mengapa swasembada beras itu gagal. Dan sekarang yang terjadi adalah impor. Ya, itu contohnya ya, karena ya misalnya nanti bisa diteliti juga, misalnya dari institusi yang ada itu, karena memang para teknokrat itu tidak mengendaki swasembada, karena kalau swasembada itu ribet, harus ngurus petani, memberdayakan petani, ngasih pupuk gitu. Daripada uangnya untuk itu, lebih baik untuk impor. Ini kan soal kebijakan ya. Itu makanya bisa ditelusuri lebih jauh gitu. Nah, itu ketiga ya, itu namanya tinjauan pustaka. Kemudian yang keempat kita bisa melakukan itu tadi, elaborasi. Jadi sebenarnya tadi sudah saya sampaikan. Jadi yang keempat kita mengelaborasi konsep-konsep yang menjelaskan atau variabel yang akan dijadikan untuk variabel yang digunakan untuk menjelaskan mengapa swasembada beras itu gagal. Itu diuraikan ya. Satu dari sisi kebijakan, misalnya kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada petani, satu misalnya. Kedua itu ada resistensi dari petani misalnya. Kemudian yang ketiga yaitu monopoli misalnya, monopoli dari pasar atau tengkulak. Itu kan sudah 3 variabel misalnya. Ya, jadi 3 variabel itu yang kemudian menyebabkan swasembada beras itu gagal. Ini contoh kita melakukan elaborasi pada sisi konsep. Dan dari situ lalu akan ketemu kerangka pikirnya gitu. Ya, itu sudah jelas di situ. Ya. Jadi yang paling penting memang di situ kita tinjauan pustaka. Kemudian yang berikutnya ya kita melakukan elaborasi lagi terhadap konsep-konsep kunci ya. Atau kalau saya sering ya nanti kita yang kelima bisa juga menyampaikan kerangka pikir gitu. Kerangka pemikiran itu tadi kita mengumpulkan argumen-argumen ya, mengumpulkan argumen yang digunakan untuk menjelaskan pertanyaan mengapa swasembada beras itu gagal. Itu tadi sudah ada 3 ya. Ini contoh, dan untuk satu itu saya akan kasih tambah ilustrasi lagi ya. Saya waktu S1 itu belajar konseptualisasi itu yang paling utama pada buku yang ditulis oleh Profesor Mokhtar Masud, judulnya Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru. Itu hasil disertasi beliau pada tahun 83. Ya. Nah, Pak Mokhtar itu ya, dalam pengantarnya menampilkan konsep otoritarianisme untuk menandai atau mengkonstruksi Orde Baru. Ya, itu poinnya, itu pintu masuknya itu kebangkitan otoritarianisme Indonesia di zaman Orde Baru itu ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah
mengapa otoritarianisme itu bangkit di Indonesia. Kemudian yang kedua, masih kelanjutannya, siapa dan apa kekuatan pendukungnya. Ini sudah satu pertanyaan. Itu pertanyaan eksplanatif tuh. Kemudian yang pertanyaan yang kedua adalah bagaimana karakter gitu ya, atau ciri khas otoritarianisme di zaman Orde Baru itu. Itu dua pertanyaan penting. Dan kemudian konseptualisasinya yang beliau lakukan adalah pertama mengelaborasi konsep ini, konsep otoritarianisme itu itu macam-macam dikumpulkan, dan pada ujungnya buku itu melakukan merajut dua konsep penting yang berguna untuk menandai otoritarianisme Orde Baru, yaitu konsep dari Guillermo O'Donnell, judulnya konsepnya adalah otoritarianisme birokratik, dan yang satu lagi konsep korporatisme negara dari Philip Smither. Sehingga lalu buku Pak Mochtar itu menampilkan ini loh, tipologi OBK, otoritarianisme birokratik korporatis, untuk menandai otoritarianisme Orde Baru. Nah, lalu ada turunannya, ciri khasnya apa gitu ya. Satu gitu ya, ada aliansi strategis antara tentara, birokrat, dan militer, satu. Kemudian yang kedua itu represi terhadap oposisi. Kemudian yang ketiga, depolitisasi atau penyingkiran politik. Kemudian yang berikutnya lagi, yang korporatis itu begini ya, pengendalian ya, atau kanalisasi perwakilan kepentingan itu secara tunggal dan seragam. Jadi korporatis itu misalnya buruh ya wadahnya hanya satu, itu kan dikendalikan, tapi juga untuk kanalisasi. Serikat Pekerja seluruh Indonesia, SPSI, wartawan, PWI, dan seterusnya ya. Nanti itu namanya organisasi-organisasi korporatis. Jadi dikanalisasi tapi juga dikendalikan supaya mereka tidak bergejolak. Nah, ini yang pertama, elaborasi konsep ya, konsep kuncinya. Meskipun judul bukunya Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru, tetapi bukan judulnya itu yang didefinisikan ya. Bukan ekonomi itu apa, struktur itu apa gitu, bukan. Tetapi adalah yang didefinisikan adalah inti sebagai pintu masuk yang ada di dalam latar belakang, yaitu otoritarianisme. Kemudian yang kedua, Pak Mochtar itu menyampaikan ini ya, debat perspektif. Di bukunya judulnya Perspektif Alternatif. Itu kan karena ini ya. Jadi dua poin, yang pertama debat dulu lalu memunculkan perspektif alternatif. Debat antara teori modernisasi dan teori budaya itu ya, perspektif budaya dan modernisasi, dan kemudian buku itu menampilkan perspektif alternatif ekonomi politik. Nah, atas ekonomi politik itu lalu menghasilkan 3 poin besar ya. 3 poin besar. Satu, krisis rezim sebelumnya. Yang kedua itu kehendak Orde Baru untuk melakukan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada ekspor. 2 ya. Kemudian yang ketiga adalah variabel internasional. Jadi karena jalinan internasional, tekanan internasional dan sebagainya. Jadi artinya apa? Otoritarianisme birokratik korporatif Orde Baru itu dibentuk oleh 3 itu. 3 variabel itu ya. Itu namanya argumen. Jadi kalau antar variabel itu dibangun, itu namanya menjadi argumen eksplanatif. Ya, eksplanatif itu artinya ketahuan di sana bahwa variabel yang dijelaskan namanya otoritarianisme itu disebabkan oleh 3 variabel yang menjelaskan, yang tadi sudah saya sebut, itu ya. Tuh. Terus kemudian saya juga mau kasih contoh ya, kasih contoh lagi itu apa ya?
Misalnya gini, tadi kan saya kasih contoh tentang kegagalan swasembada beras. Nanti bisa juga dengan pola ini, apa namanya, keruntuhan koperasi unit desa. Ini contoh, ini studi lokal nih. Ini kan juga soal governing nih. Jadi kalau judul skripsinya keruntuhan koperasi unit desa, nanti elaborasi konsepnya jangan apa itu runtuh, apa koperasi unit desa, tapi kita bisa meminjam institusi lokal. Ini kan institusi lokal nih. Nah, institusi lokal itu nanti kita elaborasi bentuk-bentuknya. Saya pernah mencoba itu, ada institusi lokal yang indigenous, yang asli, yang bersifat adat. Yang kedua yang parokial, yang berbasis suku, agama, kekerabatan yang digunakan untuk social bonding, untuk self-help di antara mereka. Kemudian yang ketiga ada yang korporatis, itu yang dibentuk oleh pemerintah atau oleh negara. Yang ketiga adalah civil institution. Civil itu yang dibentuk sendiri oleh masyarakat secara otonom, secara mandiri. Nah, kita bisa mengatakan koperasi Indonesia ini salah satu bentuk apa namanya ini institusi korporatis yang difasilitasi, dibentuk oleh pemerintah. Nah, itu satu poin itu bisa kita elaborasi, nanti bisa diuraikan ciri khasnya. Dan tentu organisasi korporatis itu kan banyak, ada RT gitu. Tapi kita bisa elaborasi apa yang membedakan antara RT dengan ini, dengan apa namanya koperasi unit desa. Sehingga nanti akan ketahuan bagaimana karakter institusional di antara organisasi-organisasi itu. Dan di sana juga penting untuk menguraikan tentang daya tahan ya dan perubahan ya. Model organisasi korporatis itu seperti apa? Misalnya begini. Organisasi korporatis itu bisa bertahan lama kalau ya rezimnya itu tidak berubah. Kalau rezimnya berubah ya organisasi korporatis ini akan rontok juga. Kemudian yang kedua, kita debat lagi mengenai pencarian perspektif untuk menjelaskan mengapa KUD runtuh. Jadi dilihat, misalnya perspektif manajerial. Ini karena manajemennya buruk ya. Kemudian yang kedua, karena ekonomi politik. Ekonomi politik itu karena patronas jalinan antara kekuasaan dan kekayaan. Ada patronas, lalu ada perampasan gitu. Nah, ini dikritik dua ini, lalu menampilkan pendekatan lain, yaitu institusionalisme dengan fokus pada governability. Ya, governability itu nanti termasuk cara, nanti salah satu poin yang mau saya sampaikan adalah bagaimana pendekatan pemerintah itu di dalam menumbuhkan institusi lokal. Yang saya pernah punya tabel ya, jadi kalau model institusi lokal itu kalau model diintervensi dia tidak akan tahan lama. Itu sangat tergantung pada durasi pemerintah itu membina dan memangku. Kalau sudah nggak dibina dan dipangku dia akan runtuh. Ya, saya kira itu contohnya, gitu ya. Ada contoh yang lain, itu tesis saya, yang sudah menjadi buku Transisi Demokrasi Indonesia. Tahun 2003 saya tulis, itu tesisnya tahun 99. Jadi intinya kan saya melihat, kejatuhan Soeharto ini penanda transisi. Kalau kita lihat dalam literatur, kan banyak itu. Ya, intinya itu ya. Tetapi kan saya mengatakan begini, bahwa dekade tahun 80-an sampai awal 90-an itu ada gelombang demokratisasi. Yang oleh Samuel Huntington pada tahun 91 disebut sebagai gelombang ketiga. Nah, ini kan artinya ada cerita empirik tapi ada cerita besarnya juga. Itu kalau mengikuti Pak Nasikun kan gitu. Ini cerita kecil, ini ditaruh di gambar besar yang namanya gelombang demokratisasi itu. Saya menyampaikan data dunia. Nah, saya ngomong begini, ketika di belahan dunia itu sudah ada transisi menuju demokrasi, ya, entah itu di Eropa Timur, di Eropa Selatan, di Amerika Latin, bahkan sebagian Asia seperti
Filipina dan Korea gitu. Tapi Indonesia masih bertahan. Otoritarianismenya masih bertahan gitu. Soeharto masih kuat. Yang kemudian di situ saya tandai kekuasaan personal rule gitu atau patrimonial itu masih bertahan, itu kata kunci ya. Kata kunci penting. Nah, itu ini ya. Artinya kan karakter personal rule atau patrimonialisme itu bisa menjadi satu hambatan sebagai jalan menuju demokrasi. Nah, tetapi setelah ada krisis ekonomi terus bergulir 97 98 ada gerakan dan sebagainya, akhirnya Soeharto runtuh. Dan ketika Soeharto runtuh lalu disambut dengan fajar baru, ada liberalisasi dan seterusnya. Itu namanya konteksnya begitu, dan dalam literatur ini disebut sebagai transisi, dan transisi Indonesia ini sungguh menantang, menjadi tantangan yang menarik bagi studi demokratisasi. Itu latar belakangnya. Ya. Kemudian pertanyaannya apa? Pertanyaan penelitiannya begini. Mengapa transisi menuju demokrasi di Indonesia itu sangat problematik ketika Soeharto masih kuat, dan baru terjadi setelah Soeharto lengser, runtuh gitu. Faktor-faktor apa yang menyebabkan? Satu itu mengapa, itu pertanyaan eksplanatif. Kemudian yang kedua, bagaimana sifat dan jalur transisi demokrasi Indonesia, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, bagaimana jalur dan sifat itu kalau dikaitkan ya dengan karakter rezim patrimonial atau neopatrimonial. Kemudian dan terkait dengan itu bagaimana transisi demokrasi Indonesia itu bisa dijelaskan secara komparatif itu. Dan pertanyaan keempat, apa yang terjadi setelah transisi? Ini kan prediksi. Kalau yang pertama pertanyaan eksplanasi, yang terakhir itu keempat itu pertanyaan prediksi. Nanti mau mengarah kemana? Konseptualisasi yang saya lakukan pertama adalah mengelaborasi konsep demokratisasi, dan kemudian diturunkan lebih spesifik itu transisi. Transisi itu saya definisikan ini masa selang dari otoritarianisme ke demokrasi. Demokrasinya belum terbentuk, tapi otoritarianisme ini sudah runtuh gitu. Dan indikatornya apa? Ukuran transisi itu apa? Satu, ada pergolakan panjang ke arah demokratisasi, gitu ya, perjuangan demokratisasi. Kedua, penguasa otoriter itu runtuh. Dua ya. Lalu yang ketiga itu ada liberalisasi. Setelah runtuh lalu ada kebebasan. Kebebasan pers, kebebasan bersuara, kebebasan berorganisasi dan sebagainya, pendirian partai politik baru gitu. Kemudian yang keempat itu ukurannya instalasi demokrasi. Demokrasinya belum terbentuk secara kokoh, tetapi ada aturan baru, undang-undang baru yang itu lebih demokratis untuk menggantikan yang lama. Dan ini kan kalau dari sisi kisah kan tahun 99 ketika Presiden Habibie itu duduk menjabat, itu ada banyak sekali undang-undang yang itu mengarah pada demokratisasi. Dan karena itu beliau memperoleh banyak pujian tentang itu. Itu yang pertama. Mohon maaf, setelah ukuran lalu jalur. Itu masih yang pertama ya. Jadi setelah ukuran transisi ada 4, lalu jalurnya bagaimana gitu. Jalur itu ngomong tentang ini siapa yang melakukan transisi gitu. Dalam literatur banyak itu. Tapi kemudian saya membuat pemetaan, ada 4 jalur. Pertama jalur dari atas, diprakarsai oleh penguasa otoriter. Itu dijelaskan, ada contohnya dalam kondisi apa penguasa otoriter itu melakukan membuka demokrasi, itu satu ya. Kemudian itu yang disebut juga jalur namanya transformasi. Kemudian yang kedua jalur dari luar, ya, dari luar itu tekanan. Misalnya tekanan Amerika ini kan banyak di negara-negara Amerika Latin itu karena dipaksa oleh Amerika.
Kemudian yang ketiga itu jalur dari bawah gitu ya. Jalur dari bawah itu artinya ya ini tekanan dari rakyat dan oposisi ya. Atau replacement namanya ya. Kemudian yang keempat itu jalur transaksi, negosiasi antara yang melawan dengan penguasa. Itu 4 jalur. Nah, dari sana nanti kita bisa gunakan sebagai kerangka. Nanti transisi demokrasi Indonesia tahun 98 itu pakai yang apa? Bukan pakai ya. Model yang mana gitu. Apakah yang replacement atau dari bawah atau transformasi atau negosiasi. Itu itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, saya menampilkan perdebatan tentang transisi. Mengapa? Ya. Jadi mengapanya itu bukan transisi terjadi, tapi saya juga menjawab pertanyaan mengapa sulit itu tadi loh, kesulitan tadi loh. Ya. Nah ini saya menguraikan ada berbagai pendekatan sosiokultural, pendekatan berpusat pada masyarakat, pendekatan kontekstual. Kontekstual itu ngomong tentang konteks lingkungan yang bentuk misalnya kayak krisis ekonomi, tekanan internasional misalnya. Atau pendekatan kontingensi ya, kontingensi itu tindakan elit. Nah dari 4 itu saya menyampaikan kritik, bukan berarti semuanya dikritik habis gitu. Tapi ada beberapa poin yang bisa dipinjam dan dimodifikasi. Lalu saya menghadirkan pendekatan konjungtural ya. Pendekatan konjungtural itu ya melihat ada faktor yang sifatnya struktural, tapi juga ada faktor yang sifatnya ini ya, kontingensi elit ya, tindakan-tindakan. Kalau misalnya kelompok-kelompok oposisi melawan itu namanya kontingensi gitu. Jadi itu disambung gitu, dan kemudian saya merangkai argumen ya, merangkai argumen. Jadi ada beberapa variabel, ada krisis ekonomi, ada krisis legitimasi, ada gerakan protes, ada keretakan elit gitu ya. Kemudian itu menyebabkan otoritarianisme runtuh, dan kemudian itu mengantarkan ke transisi. Itu namanya struktur eksplanasi. Argumen, rangkaian argumen yang saya sebut sebagai struktur eksplanasi. Ya, itu pun belum tuntas. Itu masih nanti dulu ya, masih nanti dulu. Karena yang ketiga saya menampilkan, karena ini punya kekhasan patrimonial, maka saya yang ketiga itu bicara tentang neopatrimonial dulu ya. Saya ngomong macam-macam, ada berbagai model, dan pada ujung saya menggunakan patrimonial, dan ini nanti punya kekhasan tersendiri. Dalam rezim neopatrimonial itu dalam berdemokrasi atau transisi atau keruntuhannya itu berbeda gitu ya. Sehingga yang ketiga saya menempelkan itu. Lalu yang keempat, saya membuat uraian tentang transisi demokrasi dalam rezim neopatrimonial. Nah, di situ ada beberapa argumen ya, argumen yang ada dukungan literatur, ada pengalaman komparatif dari terutama di sejumlah negara di Afrika. Ya. Jadi misalnya saya membangun argumen begini, transisi menuju demokrasi dalam rezim neopatrimonial itu selalu diawali dengan krisis basis material yang itu menimbulkan keresahan dan kerusuhan sosial ya. Itu satu poin. Jadi saya menampilkan 5 argumen ya, 5 argumen di situ, dan Anda bisa membaca buku saya yang judulnya Transisi Demokrasi Indonesia ya. Saya kira itu sebagai contoh ya. Terus kemudian lalu saya rangkai, dan kemudian itu yang dijadikan dasar untuk menyusun kerangka analisis dan sebagainya ya. Dan saya biasa kok proposal itu bisa berubah nanti kalau sudah jadi tesisnya atau jadi skripsinya, karena disesuaikan juga dengan data gitu ya. Itu namanya nanti sudah mengarah pada analisis yang sifatnya kontekstual. Jadi tidak terlalu kaku kok.
reflektif ya, nalarnya reflektif. Jadi tidak deduktif. Tidak deduktif itu artinya tidak teori terus itu ya. Tetapi argumen-argumen itu bisa disempurnakan, bisa ditinjau kembali. Pertanyaannya juga bisa dirumuskan, bisa ditambah lagi. Jadi kita tidak boleh terpaku hanya satu pertanyaan. Karena penelitian kualitatif itu kan pertanyaannya dinamis dan terus bertambah. Karena kita melihat dunia fakta ya, dunia fakta itu yang tentu lebih kompleks daripada yang kita bayangkan pada waktu kita menyusun proposal. Saya kira demikian, ini khusus untuk eksplanasi konseptualisasi eksplanatif. Sekali lagi ini menjawab pertanyaan mengapa. Matur nuwun.